status custom. Ini handphone di road Note 10. Kita lihat di Note 9. Nah, ini enak karena ada perbandingannya. Sama aja buka di tentang ponsel, status. Nah, ini rekan-rekan. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, NS Channel. Baik sahabat-sahabat semuanya, dalam kesempatan ini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai HP yang sudah di road, atau dengan kata lain dibilang biasanya custom ROM. Nah, bagaimana sih kondisi HP yang sudah di custom ROM dengan rencana misalnya si penjualnya mengcustomnya, mungkin ada sesuatu yang tidak bisa, misalnya seperti handphone yang sebelah kiri saya ini merupakan Samsung Galaxy Note 10 Plus, RAM 12, memori internal 256 GB. Nah, handphone ini saya beli dari Palembang ya. Ini handphone aslinya kalau kita lihat dari segi nomor serial numbernya, sebentar, agak susah sedikit karena keluar cahaya ya. Sebentar. Oke, nampak ya. SMN975FDS. Nah, ini handphone serial number dari region Singapura ya. Tapi ini handphone ini sudah di custom ROM-nya. Nanti misal rekan-rekan ada membeli handphone ya, udah keluar apa nih? Membeli handphone dari luar, karena sekarang kan istilahnya di daerah kita kan sudah berlaku pemblokiran email ya kan. Jadi banyak sekali handphone ilegal itu, handphone black market yang masuk atau yang aktif setelah tanggal 15 September 2020 kemarin itu, maka akan terkena dampak pemblokiran email. Nah, dalam hal ini pedagang-pedagang sekarang baik dari Batam atau di tempat lain yang menampung barang handphone BM ya, handphone BM, maka orang itu akan berputar otak bagaimana cara mengelabui konsumen. Nah, karena sinyalnya diblokir seperti yang sebelah kanan ini saya, sebelah kanan tangan saya ini handphone Note 9 dari Malaysia ya. Sebentar, Face ID-nya oke. Ini handphone dari Malaysia, Note 9 resmi dari Malaysia. Ini terkena blokir email. Kartu Telkomsel tidak bisa, hanya bisa satu provider yaitu Smartfren only ya. Smartfren, yang lain tidak bisa. Tetapi ini handphone tidak di custom atau tidak di road. Maka ini fungsinya masih normal. Tetapi yang saya beli ini pedagangnya kurang kurang jujur ya, tidak jujur. Memang dari segi viralnya bagus ya, isinya masih mulus. Tetapi ini handphone sayang sekali sudah di road dan tidak diberitahukan ke kita, sehingga saya pun membelinya dengan banyak resiko ya. Ini nanti misal rekan-rekan belum tahu apa saja sih efek daripada custom ROM itu. Yang pertama, custom ROM itu bisa mengurangi umur ponsel. Kenapa? Karena setelah ponsel ini di custom atau dimodifikasi ROM-nya, maka hardware yang ada di dalam ponsel ini akan dipacu untuk bekerja lebih keras. Itu dia. Contohnya, ini handphone sudah saya cek. Ini tujuan di custom ROM-nya untuk mengganti email. Nah, diganti dengan email handphone yang sudah ada sinyal ya. Emailnya diganti. Ini lucu nih, sahabat-sahabat semuanya. Ini handphone Note 9 ya kan. Ini handphone Note 9 Plus. Kalau kita tengok di sini, nah ini serial number RF ya, itu berarti handphone dari Singapura. Namun kedua email handphone ini
dari sini, sebentar, dari sini biasanya kan handphone kita kan email di backdoor di sini sama email di sistem di sini ya, dia sama. Itu artinya handphone itu backdoornya masih punya dia, masih bawaan dia. Ataupun bisa kebalikan, backdoor masih punya dia, layar punya dia, bawaan dia, namun mesinnya diganti, bisa juga. Ataupun backdoor yang diganti mungkin udah pecah, tapi diganti dengan backdoor yang lain, yang asli juga, yang original, copotan misalnya ya kan, dari HP rusak. Namun ini yang ingin saya sampaikan sama teman-teman atau kawan-kawan semuanya. Ini saya agak lucu sedikit karena gini, ini kedua email ini, dua email handphone ini kalau kita cek di info email, bukan di Kemenperin ya. Kemenperin itu untuk mengecek terdaftar atau tidak handphone yang masuk ke Indonesia itu, misalnya resmi atau tidak. Ini kita cek di email info, bisa diketik email.info, nanti keluar di webnya, nanti saya tunjukkan di paling akhir video ya. Muncul untuk email satu ini, rupanya ketika kita cek di sana itu email Samsung Galaxy S20 FE ya rekan-rekan, itu ya, bukan email handphone ini, udah diganti. Itu saya tahu, makanya saya tahu di situ, saya cek, saya tahu di situ. Kemudian email yang kedua itu Samsung Note 9, nggak ada plusnya. Jadi email handphone lain yang sudah ada sinyal di custom, di input ke handphone ini dengan cara di root atau custom ROM ya, custom ROM-nya. Nah, sehingga handphone Note 9 Plus saya ini, yang saya beli ini, banyak sekali fitur-fitur yang tidak berfungsi. Namun kalau orang tidak terlalu detail memakai handphone atau baru pertama kali memakai Samsung, mungkin banyaknya yang tidak mereka sadari bahwa handphone dia itu terroot. Maka dari dalam video ini saya nanti akan menunjukkan baik dari segi tanpa aplikasi langsung kita tengok di sistemnya, kemudian kita tengok di aplikasinya. Ada aplikasi sudah pernah kita pakai juga di video sebelumnya, aplikasi cara mengecek keaslian perangkat atau hardware Samsung. Nah, untuk yang pertama sekali, untuk aplikasi yang tidak dibaca, ini pertama sekali ini, karena handphone ini sudah di root, maka sudah banyak sekali kekurangannya. Kalau dari segi umum mungkin sudah banyak channel-channel lain yang membahas tentang root ini. Yang pertama, dia memperpendek umur baterai, memperpendek umur handphone, termasuk umur baterainya, karena dipacu hardware-nya lebih keras dalam bekerja ya kan. Kinerjanya dipacu dia supaya lebih kencang. Namun padahal untuk handphone seperti ini tidak perlu lagi karena RAM-nya pun sudah 12 GB ya kan. Yang kedua, dia hilang garansi pabrik. Ini handphone misalnya ini Sen lah kita bilang. Ini handphone sudah kita root, kita bawa ke service centernya misalnya rusak, orang itu tidak mau lagi. Kemudian handphone yang sudah di root, perlu rekan-rekan ketahui atau teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, handphone yang sudah di root itu tidak bisa update OTA atau OS-nya. Misalnya, kita sekarang kan menggunakan Android handphone ini ya. Sebentar, mana pengaturannya? Ini handphone menggunakan Android status perangkat lunak. Ya, ini Android 10. Varian One UI-nya 2,1. Ini handphone tidak bisa update rekan-rekan. Tidak bisa update. Dia terakhir update sebelum ini update sebelum di root ini. Sudah saya pelajari. Tanggal 1 Agustus 2020. Terakhir di root langsung tidak bisa lagi mengupdate OTA. Nih. Tidak bisa lagi nih. Nah, udah. Yang pertama, OTA tidak bisa diupdate atau iOS-nya. Nanti misal pun keluar Android 11, dia tetap mentok di sini. Karena kenapa? Karena di sistemnya tidak lagi, di sistem resminya tidak lagi memuat email dia, sehingga waktu pengupdatean
OS-nya tidak termasuk lagi. Oke. Bisa dibandingkan juga nih rekan-rekan. Ini kita bandingkan misalnya. Ini di depan saya nih, sebelah kanan saya nih Samsung Note 9. Ini udah Note 10 Plus masih 2,1. Sementara yang Samsung Note 9 ini yang sudah lama juga dipakai, coba tengok rekan-rekan. Varian Androidnya 10, versi One UI-nya sudah 2,5. Sementara ini masih 2,1. Dan ini semalam langsung ada update lagi 1 Desember. Sementara ini masih 1 Agustus. Padahal kalau kita tengok di webnya dia ini, dia sudah termasuk sudah sampai ke Desember juga update iOS-nya. Bukan iOS, OS maksud saya, atau OTA-nya. Nah, karena kenapa? Ini handphone tidak di-root. Ini sudah di-root, makanya mentok dia. Karena sudah melibatkan perangkat pihak ketiga, dan melibatkan pihak ketiga di sini. Nah, kemudian update OTA tidak bisa, atau update OS-nya. Kemudian handphone yang sudah di-root ini, dia artinya sudah membuka peluang bagi perangkat atau pihak ketiga untuk masuk. Baik dia bisa masuk, sebab masuk virus, dan keamanan handphone yang sudah di-root seperti ini walaupun handphone mewah ya, masih kategori mewah 2020 ini handphone, tapi dia ini sudah tidak ada keamanan lagi. Contoh, handphone yang sudah di-root, rekan-rekan jangan coba-coba memasang e-banking. Kemarin saya tes juga nggak bisa pakai e-bankingnya. Ini handphone yang sudah di-root seperti ini tidak bisa kita pakai e-banking. E-bankingnya error. Karena kenapa? Sistem keamanan dari brand Samsung ini sudah tidak lagi dipakai karena sudah diretas istilahnya. Karena sudah di-root ya, maaf, sudah di-root. Kemudian banyak aplikasi lain yang sudah tidak berfungsi. Kadang-kadang Play Store-nya keluar sendiri dia ini. Kita buka, kadang-kadang dia langsung close sendiri. Karena dia ada yang sistem yang tidak begitu sempurna, karena namanya aja diretas ya kan. Diretas sistem yang sudah dibuat oleh pabrik. Yang tidak bisa dipakai ada lagi. Ini tidak bisa dipakai nih. Ini Samsung Health ini. Coba rekan-rekan lihat. Saya masuk ya. Nah, akses ditolak. Perubahan tanpa izin telah dilakukan pada ponsel Anda. Hubungi layanan pelanggan untuk informasi lebih lanjut. Nah, ini yang saya maksud. Handphone yang sudah di-root, maka sistemnya sudah berubah sehingga Samsung Health ataupun pelayanan di Samsung Health ini tidak bisa lagi kita pakai, tidak bisa lagi kita nikmati ya, karena sudah diretas oleh pihak ketiga sehingga keamanan untuk dia tidak ada lagi, maka keluar seperti ini. Dan ada hal lain lagi. Nah, yang terakhir, tadi kan udah kita lihat di sebentar, ada satu lagi. Tadi kan kita lihat di perangkat lunaknya. Di perangkat lunaknya sudah tidak bisa update OTA lagi, tidak bisa update perangkat lunak. Kemudian kita lihat lagi di di sini ya, masih di tentang ponsel. Pertama tadi email backdoor sama mesinnya, email mesin tidak sama lagi. Kemudian di status perangkat lunaknya tidak bisa update status handphone. Nah, buka di sini. Nah, ini rekan-rekan, ada nih status ponsel custom. Nah, itu tandanya HP di-root. Misal pun kawan-kawan misalnya ya, sahabat-sahabat saya semuanya membeli handphone bekas, handphone mewah lah istilahnya, handphone bagus, handphone mahal. Jadi sahabat-sahabat semuanya untuk mendeteksi secara awal, buka aja di ini
tentang ponsel ya. Keluar dulu. Pengaturan untuk mendeteksi awal ya. Kita mendeteksi awal apakah sudah di root apa belum. Buka terus info udah keluar ini udah saya sebutkan tadi, email mesin sama email backdoor. Kemudian perangkat lunaknya sudah bisa tidak bisa update lagi. Kemudian lihat di status. Nah, ini status ponsel custom ya kan, custom artinya ini handphone jaminan 100% sudah di root atau sudah di custom ROM-nya, sudah dimodifikasi sedemikian rupa misalnya. Oke. Kalau untuk handphone yang saya pegang ini custom ROM, saya cek di custom atau di root ROM-nya untuk mengganti email, supaya ketika kita memasukkan kartu SIM card kita ke handphone ini, kemudian akan mendapat sinyal dari penyedia provider ini, Telkomsel misalnya, dan diteruskan ke sana ke Kominfo, Kemenperin, dia memang sudah terdaftar sehingga kita mendapatkan sinyal seperti ini. Ini tidak nampak karena udah kita hidupkan wifi nya. Perbandingannya begini. Ini kan status custom, ini handphone di root Note 10. Kita lihat di Note 9. Nah, ini enak karena ada perbandingannya. Sama aja buka di tentang ponsel, status. Nah, ini rekan-rekan. Coba lihat. Status ponsel resmi, ini handphone belum di root. Ya, ini belum di root. Ini kayak saya bilang tadi, sudah di root. Oke. Sebentar saya untuk hari ini mungkin ini saja yang dapat saya berikan informasinya. Siapa tahu nanti kawan-kawan ada membeli handphone BM, maka jangan lupa disesuaikan ya, disesuaikan pesan saya, disesuaikan email backdoornya sama email mesin ini, mesin ya, di boxnya tolong disamakan. Ini yang pertama sekali kalau beli handphone, yang pertama sesuaikan email backdoor sama email mesin. Kemudian lihat di status, di custom apa masih resmi. Kalau masih resmi, insya Allah masih bisa kita update, handphone masih bisa kita pakai. Yang terakhir ya, yang terakhir tadi hampir saya tutup juga nih kan, udah lupa saya, udah lama kali. Nah, ini sebentar, tarik dulu cahayanya, jangan kencang-kencang kali. Dah, yang terakhir kita lihat di Phone Info ya, ya kan, aplikasi ini kan hari itu kita pakai di video cara mengecek keaslian hardware Samsung. Nah, hari ini kita pakai juga di sini karena di sini juga dideteksi bahwa handphone yang sudah di root. Nah, di sini. Nah, ini country of origin-nya kan ya, regionnya ini Vietnam ya, betul memang made in Vietnam. Tapi ketika masuk ke country Vietnam juga. Padahal di sini sebenarnya harus Singapura. Ya, karena ini handphone Singapura, RF. Singapura, ini masih sudah Vietnam. Kemudian kita lihat lagi di firmware-nya. Ini firmware-nya. Nah, ini rekan-rekan. Root eksistensi, ya kan? Yes. Benar kan perkiraan kita tadi? Yang pertama kita deteksi tanpa aplikasi, langsung di smartphone-nya. Memang udah di custom. Tapi ketika kita cek menggunakan aplikasi Phone Info juga betul. Perbandingannya begini. Ini kita juga punya Phone Info. Nah, udah sama ini ya. Oke. Firmware Android. Nah, ini Phone Info di Android di Samsung Note 9. Nih. Samsung Note 9 tanpa flash ya, tanpa di root.
no. Root eksistensi, no. Sementara di sini root eksistensi, yes. Ya kan? Nah. Oke. Oke, bagi rekan-rekan saya semuanya yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya saya lebih semangat dalam membuat video terkait informasi tentang handphone. Jangan lupa like, comment, dan share kawan-kawan supaya tidak terkena tipu sama pedagang sekarang. Karena ini lagi maraknya model ganti-ganti email, ganti-ganti email ponsel, ya, ganti-ganti email ponsel untuk bisa mendapatkan sinyal dari Kominfo ya. Kominfo. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa salam buat keluarga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.